Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasman NIM 2121251 dari program studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ujian tengah semester ke Minangkabawan bersama Ibu dosen yang terhormat Ibu Suci Agustia Putri MPD. Berikut 5 dari 8 pertanyaan yang saya pilih dan berikut penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan filosofis mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau dalam budaya Minangkabau sangat menghormati dan sangat menghargai posisi perempuan. Dalam adat dan budaya Minangkabau, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria. Adat menetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu yang disebut dengan sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini sulit dibantah karena ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Hal inilah yang kemudian membuat perempuan Minang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan adat-adat budaya yang lain. Pertanyaan berikutnya, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Baik, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi, suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Seseorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum. Orang sesuku tentunya tidak boleh menikah. Yang menguasai harta pusaka adalah ibu dan yang mengikat tali kekeluargaan rumah gadang adalah hubungan dengan harta pusaka dan sako ataupun gelar. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenisnya. Baik, tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat, yakni serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada 4 macam, diantaranya tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan juga tanah ulayat rajo. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, jelaskan kepemimpinan serta jenis-jenis pemimpin di Minangkabau dan artikanlah maksud dari Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin. Baik, kepemimpinan adalah mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada 3 kepemimpinan di Minangkabau, yaitu disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan. Yang pertama adalah Niniak Mama, yaitu orang-orang tua kepala adat Minangkabau di Sumatera Barat, orang yang paham akan adat istiadat, para penghulu adat, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah alim ulama, yaitu orang-orang alim para ulama atau para kiai. Yang ketiga adalah cadia pandai, yaitu orang yang cerdik atau pandai, yaitu kaum terpelajar atau intelektual. Tungku Tigo Sajarangan merupakan istilah kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintah dan norma yang ada di masyarakat Minangkabau. Baik, untuk pertanyaan terakhir, sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Baik, yang pertama adalah Surau. Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di Minangkabau. Bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau, Surau pun sudah ada. Dengan datangnya Islam, Surau juga mengalami proses islamisasi tanpa harus mengalami perubahan nama. Selanjutnya, Surau semakin berkembang di Minangkabau. Selanjutnya ada pesantren. Menurut Mas Tushu, kapan pesantren pertama didirikan, di mana dan oleh siapa tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti.
Dari hasil pendapat yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1984 sampai 1985, diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 atas nama Pesantren Jan Tampes II di Pamekasan, Madura 40, tetapi hal ini seperti kata Mas Tushu diragukan karena tentunya ada pesantren Jan Tampes I yang lebih tua, dan dalam buku Departemen Agama tersebut banyak dicantumkan tanpa tahun pendirian. Jadi mungkin mereka memiliki usia lebih tua 41 tahun. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.